bukan permainan sebetulnya. Ini teman-teman netizen. Jadi sebelum Mas Andika ke sini, kemarin tuh kita lempar pertanyaan ke publik gitu. Mau tanya apa sama Mas Andika? Oh, iya. Tapi jangan yang serius-serius. Karena seriusnya kan bagian saya. Kita akan sama-sama lihat seperti apa pertanyaan-pertanyaan dari netizen untuk Mas Andika. Boleh ditampilkan di layar, kawan-kawan? Udah tuh, Mas. Udah. Nah, Mas Andika boleh pilih. Oh, langsung Nomor pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Kesempatannya ada 4. Ada 4. 4. Nomor Pilih 5. yang mana? Ini ada yang lumayan min. Ada yang biasa-biasa aja. Coba, yang mana, Mas? 5. Nomor 5. Kenapa 5, Mas Andika? Nggak tahu. Oke. Nggak ada reason aja tuh. Nomor 5, coba kita buka. Pak, gandengan mulu sama ibu kayak mau nyebrang. Kenapa, Mas Andika? Iya, nggak tahu. Kita mulai dari awal sih, Mas ya. Dari awal, dan menurut saya itu juga salah satu cara lah untuk tetap mendekatkan. Ya sekarang kalau kita pegangan sama istri kan, ya apa ya? Menurut saya tetap ada sesuatu rasa lah daripada nggak pegangan. Ya paling nggak, saya yakin bahwa istri saya masih sehat, gitu. Walaupun sambil jalan. Ya itu aja. Nggak ada alasan tertentu. She's a really big supporter of your life. Oh, sangat, sangat. Dan itu yang mungkin membuat saya sampai di titik ini, Mas. Karena kalau misalnya keluarga, misalnya nggak mulus, berantakan apalagi, wah kan juga pasti pikiran terganggu lah, Mas. Ya. Pasti itu, Mas. Bagi saya ya. Bisa diceritain nggak, Mas Andika, momen yang Mas Andika paling ingat ketika Mas Andika ada di your lowest point and she was there? Saya pada saya pangkat bintang 1, Mas. Saya kepala dinas penerangan angkatan darat baru 2 minggu. Ya. Saya kena demam berdarah. Tapi saya nggak tahu bahwa itu demam berdarah. Nah, jadi dimulai pertama kali saya demam, saya pulang, tapi memang demamnya kok agak lemes ya. Ini perasaan saya nih. Saya pulang, saya masih pakai celana hijau, kaos dalam hijau, jadi masih seragam. Jadi hanya buka baju aja dengan sepatu sama kaos kaki. Udah nggak kuat lagi, saya tidur. Nah, selama 7 hari, 6 hari, saya bangun itu dibangunin sama Hetty pada saat saya jamnya makan. Nah, dari awal saya sudah minta obat sama dokter. Jadi, saya pulang itu sudah bawa obat. Obat apa? Obat flu. Obat flu. Iya, karena kebiasaan kita gampangin, Mas. Jadi saya minta antibiotik, saya minta obat penurun panas, pain reliever lah, segala macam itu. Nah, jadi itu terus yang saya makan, tapi kok tambah lama tambah lemes ya. Sehingga untuk melek aja, makan, bangun itu rasanya udah sangat males, rasanya sangat males. Dan sangat lemes itu kan beda-beda tipis ya. Males dengan lemes itu beda-beda tipis lah, Mas. Nah, hari ke-6 itu Hetty yang ngeroweng kan. Ini kok kayak nggak seperti biasanya, Mas ya. Kok ini coba kita periksa darah aja deh. Ah, nggak usah, saya bilang. Nggak usah. Paling juga sebentar lagi sembuh. Begitu diambil darah pagi itu, biasanya kan jadinya dikasih tahu misalnya sore. Ini jam 10 udah ditelepon istri saya. Ibu, Bapak segera dibawa ke rumah sakit karena trombositnya sudah rendah sekali. Sudah tinggal 15.000. Saya masih ingat itu. Nah, langsung sama istri saya, Mas ayo ganti sekarang. Kita harus ke RSPAD. Udah, saya bangun dan itu lemes dan ini sekali kan. Begitu saya buka kaos, isi ini udah merah, Mas, bercak-bercak, bintik-bintik merah itu. Iya, kayak dan darah saya, pecah kayak gitu ya. Ya, kayak pembuluh darah pecah gitu. Memang kan? itu yang terjadi. Saya buang air kecil, merah udah. Memang merah itu udah beberapa hari lah. Cuma makin lama makin merah. Nah, pagi itu merah. Nah, saya dibawa ke rumah sakit, sampai IGD saya udah nggak sadar. Nah, itulah selanjutnya Hetty yang cerita.
Jadi waktu di IGD itu bahkan dokter yang menerima itu, ibu boleh panggil semua orang tua, anak-anak kalau ada bisa dipanggil ke sini. Jadi saking mungkin udah kritis ya. Dan saya langsung ada 5 titik dan itu transfusi, Mas. 5 titik, jadi bukan hanya 1, 2, 3, 4, satu lagi kalau nggak salah di sini. Nah itu, di ICU saya 5 hari. Diurus oleh ibu? Nah, semua yang ngurus Hetty. Jadi pada saat saya, dan awal-awal itu tetap aja nggak sadar, Mas. Nggak ingat saya. Itulah yang kemudian membuat saya, oh iya, kalau Hetty nggak memaksa saya, karena begitu trombosit di bawah 10.000 itu kan sudah nggak akan bisa tertolong, Mas. Iya. Begitulah. Waduh, saya jadi merinding nih dengar cerita ini nih. Kalau sampai itu lewat sehari aja mungkin Mas Andika udah nggak ada di sini ngobrol sama saya nih. Itu apa namanya ini feeling istri karena gandengan tangan terus Mas Andika. Jadi rasanya ada. Ini kalau ditonton istri saya langsung komplain pas itu kan, Ma, Dad, gandengan tangan saya udah jarang-jarang. Gandengan tangan, oh dievaluasi buat diri sendiri. Oke, Mas Andika, nomor berapa lagi? Tadi nomor 5 sudah? Sudah 5. Nomor 2, Mas. Nomor 2, kita cek. Kriteria jadi menantu Pak Andika gimana? Karena 3 putra semua ya? Enggak, Mas. Ada laki, perempuan, laki. Oh, laki, perempuan, laki. Oke, siap. Yang pertama udah nikah. Yang pertama udah? Yang pertama udah nikah. Berarti yang bungsu yang belum? Angela dengan Andrew belum. Belum, oke. Oh, jadi mau jadi menantunya Pak Andika gimana? Karena di fotonya kan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, kalau saya yang penting, kalau misalnya suaminya Angela yang jelas dia punya pekerjaan. Karena apa? Karena memang kan cepat atau lambat mereka harus mandiri. Angela sudah kerja, sekarang jadi dokter, sedang praktek. Jadi ya, saya ingin suaminya juga orang yang punya profesi. Nah, kalau Andrew, ya samalah. Karena zaman sekarang kelihatannya akan lebih produktif kalau suami istri bisa kerja ya. Walaupun itu tidak mutlak juga. Karena apa? Karena yang lebih penting adalah keluarga. Jadi walaupun bekerja, begitu hamil dan melahirkan kan tetap aja harus lebih mengutamakan keluarga, pertumbuhan anak-anak yang masih butuh protein banget kan gitu, Mas. Protein ya? Iya. Protein. Karena itu menghindari stunting kan harus, Mas. Itu hanya 1000 hari loh, Mas. Protein ya sebetulnya kuncinya. 1000 hari itu mulai dari hamil sampai dengan umur 2 tahun. Itu masa-masa kritis, Mas. Kalau di masa itu nggak dapat protein yang cukup, kasihan. Dan ini harus diketahui nih, Mas. Iya. Karena kan sampai sekarang stunting itu masih jadi masalah nih masih, di Mas. Indonesia. Masih. Ya hampir 1:4 loh, Mas. Hampir ya. Iya. 1 dari 4 anak kita stunting, hampir. Nah, itu tugas sama-sama lah. Salah satu nanti yang akan Mas Andika lakukan ketika kalau memimpin itu adalah stuntingnya harus berkurang. Betul, harus, Mas. Kasih protein. Kalau perlu subsidinya subsidi protein, Mas. Bukan subsidi BBM, tapi protein. Supaya badannya juga bagus-bagus. Oke, nomor berapa lagi Mas Andika? Nomor 1. Nomor 1. Coba kawan-kawan kita buka nomor 1. Pak Andika, tips and trik dapetin anak jenderal dong. Oh, ini mungkin karena sang istri kan anak jenderal. Iya, kalau anak jenderal dulu sih waktu ketemu kan belum anak jenderal, Mas ya. Oh iya, belum masih kolonel dulu. Iya. Waktu ketemu pertama. Bahwasanya waktu menikah sudah mertua saya bintang 1 ya. Tapi waktu ketemu masih kolonel, Mas. Ya, karena mungkin tinggal di komplek. Waktu itu. Kompleks. Iya, satu komplek. Karena saya masih lajang, single, jadi kita di barak di satuan. Nah, perumahan yang di situ kan perumahan untuk keluarga. Nah, itu aja. Dan ketemu di situ. Ketemu. Okay. Nah, tipsnya kalau mereka-mereka yang tidak tinggal di komplek tentara ya, kalau sekarang menurut saya lebih mudah. Karena apa? Karena kan sosial media, Mas. Sosial media. Dulu mau masuk kompleks aja takut kita. Dulu nggak ada handphone, Mas. Iya. Waktu saya ketemu sama Hetty pertama, telepon masih telepon itu, kabel. Yang pakai ini ya, celengan itu ya. Iya, betul. Oke. Sekarang lebih gampang lah kira-kira. Siap.
harus badannya juga bagus juga kalau ngadep ke anak jenderal ya. Beda lagi. Oke, satu lagi Mas Andika. Nah, nomor 6 Mas. Nomor 6. Coba kita cek nomor 6. Ketua tim ses atau cawapres? Oh, ini bandel nih yang nanya nih. Saya harus jawab Mas. Kan saya siap apa aja Mas. Iya. Jadi mau ketua tim ses ya, saya siap. Anggota tim ses saya siap. Cawapres saya merasa terhormat sekali. Di luar cawapres dan di luar tim ses pun saya siap. Kita harus salaman dulu nih. Jadi kalau kejadian apa-apa, oh iya, ada di acara saya nih, Mas. Nggak mungkin berubah lah, Mas. Nggak mungkin berubah. Siap, Mas Andika, terima kasih banyak. Ini sudah berbicara panjang lebar di Konspirasi Prabu. Ini saya ya merasa banyak dapat insight dari Mas Andika. Yang pertama adalah tips sehat. Oh iya. Saya ditantang untuk lebih sehat lagi. Kemudian juga tentunya sekitar tadi ya politik ke depan yang nggak lama lagi loh Mas ini. Kalau ke pendaftaran capres cawapres tinggal 2 bulan lagi kurang lebih. 2 bulan ya, November terakhir November. Ya. Jadi nggak bisa dibilang masih lama nih, ini sebentar nih Mas. Moga-moga bangsa kita bisa mendapatkan ini ya pasangan pemimpin yang terbaik untuk Indonesia begitu. Sama Mas, terima kasih. Harapan saya juga begitu. Amin, amin. Semua yang paling penting ini kalau istri saya nonton, tips gandengan. Nanti saya harus gandengan terus. Makasih banyak. Iya, sama-sama Mas. Jenderal Andika Perkasa sudah bergabung di Konspirasi Prabu dan pemirsa sekalian, kita akan ketemu lagi di episode Konspirasi Prabu berikutnya dengan tamu-tamu inspiratif lainnya.